Halo, selamat datang di channel Maroro. Sekarang kita ada di Maroro Namu. Cuman karena sekarang ini kondisinya jadi Maroro namunya lewat virtual. Nah, sekarang Maroro mau namu ke teman Maroro yang ada di Australia. Ada Mas Anjas. Hai, Mas Anjas, apa kabar? Halo Mbak Ayu dan apa nih? Maroro fans atau Maroro apa sebutannya? Teman Maroro kita nyebutnya ya. Teman Maroro ya, oke. Mas Anjas gimana Salam buat teman kabarnya Maroro yang di di sana ya. sana? Sehat-sehat Alhamdulillah, tapi ya biasa agak ya? bosen Mhm. karena sering di rumah sih. Mhm. Selama lockdown ini memang kegiatan di luar sangat dibatasi Oke. dan ada dendanya di sini Mbak gitu. Kalau Dendanya berapa? sengaja Heeh, nongkrong heeh. itu bisa kena denda per orangnya bisa $1.000 ya. $1.000 loh teman Maroro dendanya kalau nongkrong di Australia. Tapi ini Mas Anjas Australinya di Melbourne. Tepatnya di mana Mas Melbourne-nya? Ya, di kota Melbourne, Mhm. di negara bagian Victoria, Di negara bagian Victoria. Jadi tadi informasinya lagi lockdown Australia Tenggara juga. ya. Oke, Australia Tenggara. Jadi dendanya lumayan juga ya, ketahuan nongkrong sampai $1.000 Australia. Nah, Mas Anja sendiri kan sekarang di sana lagi kuliah ya di University of Melbourne, ambil jurusan administrasi publik. Kegiatan perkuliahan selama lockdown juga online atau gimana? Jadi memang memaksa kita semua untuk berkegiatan di rumah gitu ya Mbak ya. Jelas online merupakan pilihan satu-satunya Ya. yang harus diambil untuk mahasiswa dan dosen supaya kegiatan perkuliahan bisa berjalan gitu. Oke. Dan karena online, saya pikir nih memberikan tantangan pertama dari segi waktu gitu ya Mbak ya. Eh, dalam sehari dimampatkan bisa sampai 6 jam gitu ya. Ya tentu ada break ya, tetapi karena kondisi itu saya pikir kurang efektif sih gitu kan. Walaupun kita nggak punya pilihan gitu. Terus yang kedua Oke. juga saya melihat interaksi itu kan terbatas ya karena nggak Iya, iya, bisa iya, face to iya. face Iya, langsung. betul, Jadi betul, betul. ketika ada materi yang kurang jelas, kadang tidak bisa disampaikan langsung gitu kan. Jadi Oke. secara efektivitas pembelajaran juga cukup terganggu sih Mbak gitu di sini. Tapi overall sih ya inilah new normalcy ya, Ya, betul, kenormalan betul. yang baru katanya Betul. gitu kan New normal, bahasanya. new normal. Oke. Ya. Mas Anjas, ini kan lagi bukan bulan puasa juga ya. Udah jauh dari keluarga, bulan puasa, terus lagi pula. Gimana sih perasaannya udah di negeri orang gitu. Terus lagi puasa sendirian, gak ada keluarga, sekolah gitu yang harus mikir sendiri gitu. Perasaannya gimana sih? Iya, pertama sih ini di luar ekspektasi sih Mbak ya. Oke. Biasanya puasa kita punya kesempatan untuk beribadah bersama gitu ya, sholat rawih kalau Iya, malam iya, gitu, betul, sholat tarawih. atau mungkin buka puasa bersama di Iya, luar iya, bersama iya. teman-teman gitu ya, Ngabuburit, buka atau puasa keluarga. Nah, bareng gitu ya. iya, dua hal itu yang nggak Heeh. bisa dilakukan di Australia karena Mhm. di sini sangat strict, perkumpulan untuk ibadah sekalipun juga Mhm, dilarang mhm, mhm. supaya penyebaran nggak bisa ditangani dengan baik Betul, gitu kan. oke. Tetapi kalau saya pikir mungkin ini momen untuk redefinisi arti ibadah itu sendiri sih Mbak gitu kalau aku Oke. pikir gitu kan. Selama ini mungkin kita orang Indonesia yang punya kebiasaan komunal gitu ya. Apa-apa bareng gitu kan. Ya, ya. Ibadah pun juga biasanya Harus tergugah bareng-bareng. makin semangat kalau bareng-bareng gitu ya. Tetapi dengan momen ini kita justru kayak apa ya, mencut diri sendiri bahwa ibadah itu ya harus Urusan kita dibangun dari kesadaran sama, iya, pribadi gitu ya. oke. Iya kan, Ibadah itu jangan kita sama Tuhan gitu ya, urusan pribadi lah betul ya, betul nggak betul betul bareng-bareng betul gitu. betul. Jadi secara praktis sih memang harus punya jadwal yang tegas gitu Mbak, yang Ya, harus harus diikutin. Misalnya disiplin ya intinya, heeh, heeh. Iya. dalam sehari misalnya
tadarus harus diselesaikan berapa juz misalnya, dan Oke. waktunya kapan saja gitu kan. Kemudian tambahan sholat lain gitu kan. Iya. Sebagai muslim kan pengen meraih pahala puasa ya semaksimal mungkin gitu kan. Karena kan paket combo ya. Paket combo kalau kata Mas Anjas, bulan Ramadan ini paket combo. Jadi kita berlomba-lomba untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya ya. Nah, itu dia. Lalu yang menarik juga konsep tentang jihad sendiri mungkin, Mbak. Kalau selama ini kita lebih demonstrate keluar gitu bahwa jihad itu lebih bagaimana mengenai orang lain gitu. Tetapi sekarang mungkin dengan sarana kita tinggal di rumah, kita sebenarnya juga bisa jihad nih gitu kan. Kita bisa menjaga kesehatan orang lain, terutama orang tua yang rentan terhadap penyebaran gitu ya. Jadi kita perlu mengerem aktivitas kita rasa egois gitu kan, untuk keliaran nggak jelas gitu ya. Ini nih menarik nih teman Maroro. Kalau kata Mas Anjas, ini juga bentuk jihad kita ya kan. Jihad tuh kan nggak melulu perang, terus sesuatu yang ekstrim gitu, yang serem-serem. Ternyata dengan kita menahan diri nih, melockdown diri kita sendiri di rumah, kita sudah melakukan jihad karena kita melindungi orang-orang di sekeliling kita untuk terhindar dari penyebaran itu ya, berarti Mas Anjas ya. Ya, itu yang jadi penyadaran lah bagi kita semua di sini gitu. Nah, biasanya kalau ngomongin soal puasa nih Mas Anjas, kurang lebih kan kalau di Indonesia kita tradisinya ada ngabuburit gitu ya, terus bikin takjil buat berbuka. Kalau di Australia sendiri kayak gimana sih? Apalagi nih statusnya kan mahasiswa ya, jauh dari keluarga, pasti kan ketemunya juga sama mahasiswa lain gitu kan. Apakah juga terus ada momen juga untuk ngumpul-ngumpul, cuman karena ini juga lagi lockdown ya gitu, apakah gimana ya, kita berbuka bersama lewat virtual juga gitu, bikin takjil sendiri-sendiri gitu ya di apartemennya, atau gimana Mas Anjas? Memang kalau tradisi pelajar Indonesia di Australia, dan saya pikir juga dimanapun ya Mbak ya, ketika Ramadan tiba pasti mereka menyempatkan diri untuk buka puasa bersama, entah makan di restoran bersama atau buka puasa di salah seorang rumah pelajar gitu. Tapi berhubung ya karena kondisi seperti ini yang di lockdown, mau tidak mau harus bisa menahan diri gitu kan. Solusinya sih kadang kami yang satu grup Australia Awardee gitu ya, Australia Scholarship Awardee, ngambil inisiatif untuk Zoom bareng gitu Mbak gitu ya. Ya. Webinar ya, webinar gitu, jadi bahasanya webinar kayak gitu ya. Ya setidaknya bisa pamer lah masakan yang bikin sendiri kayak apa gitu. Tapi ngomong-ngomong Mas Anjas di sana masak sendiri nggak? Oh iya, masak sendiri. Karena terpaksa ya, mahal banget. Oh, ya. Karena di sana mahal teman Maroro. Jadi harus ngirit masak sendiri. Oke. Jadi kayak terpaksa betul. Atau gimana? Mau nggak mau belajar memasak, atau emang dari waktu di Jakarta nih emang udah bisa masak gitu? Ya alhamdulillah sih, ini didikan dari keluarga ya Mbak ya. Walaupun cowok-cowok, jadi saya dan adik saya cowok itu juga bisa belajar masak gitu, karena memang diajarin oleh ibu gitu. Jadi selama merantau mungkin memasak sendiri itu bukan suatu kesulitan gitu. Kadang malah berhubung tinggal di Australia, ada bahan yang beda nih yang nggak ditemukan di Indonesia gitu ya. Lalu coba deh ini dibikin menu yang baru gitu. Jadi ada kesempatan untuk eksplorasi gitu ya. Agak-agak susah nggak nemuin bahan-bahan makanan di Australia? Maksudnya kayak kalau kita kan di sini misalnya mau bikin opor, bikin rawon misalnya, kan agak-agak susah gitu ya, kayak nyari yang rempah-rempah gitu. Di sana gimana? Di Melbourne dan di negara bagian Victoria ini? Nah, di Melbourne ini memang kota yang sangat multikultural ya. Jadi banyak imigran dari negara lain ya. Banyak pendatang jadi di sana ya. Sangat mudah untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut ya. Meskipun kebanyakan ya instan gitu Mbak ya. Oh, instan. Biasa ya, opor ya. Opor kemasan. Bumbunya bumbu kemasan gitu ya. Iya, bumbu kemasan gitu. Jadi mau nggak mau ya itu yang dipakai, dan hasilnya rasanya juga berbeda. Tentu intensitasnya nggak semirip masakan asli di Indonesia gitu ya. Iya pasti tetap ada cita rasa yang berbeda gitu ya. Berbeda gitu, ya benar. Mas Anjas, ngomong-ngomong selama lockdown di sana nih, dalam masa
untuk kebutuhan belanja keluar gitu ya, kan mungkin memang nggak bisa sering-sering. Itu biasanya dilakukannya berapa minggu sekali kah? Atau model apa ya, kayak di pool misalnya harus dikumpulin dulu kebutuhannya dalam sebulan baru sekali beli, atau biasanya seperti apa? Nah, sebenarnya kalau di Australia ini cukup longgar ya untuk memberikan kebebasan pada warganya gitu atau residents-nya di sini gitu. Bisa melakukan bisa belanja gitu ya. Oke. Secukupnya. Karena di sini juga dibatasin Mbak gitu kan. Ada beberapa. Untuk belanja ada pembatasan. Jadi untuk jadi barang-barang yang memang cepat habis, sering dicari, itu maksimal boleh beli dua kemasan gitu ya. Oke, untuk barang-barang yang sering dipakai, kebutuhan sehari-hari, maksimal pembelian adalah 2 pieces gitu ya? Iya. Misalnya kayak tisu toilet gitu ya. Nah, itu juga maksimal 2 roll. Nggak boleh diborong. Jadi gitu. memang betul-betul nggak akan mungkin ada orang-orang iseng yang kayak nyetok barang atau nimbun barang gitu ya? Ya, mungkin ada tetapi langka sekali ya. Karena kesadaran untuk berbagi juga cukup tinggi di sini. Lalu orang juga kalau sekali belanja gitu banyak Mbak. Ya, bisa seminggu sekali lah gitu kan. Jadi nggak bolak-balik untuk ke supermarket, kecuali kalau memang ada barang yang harus dibeli pada saat itu juga gitu ya. Mas, cukup apa Mas? Sorry. Cukup membuat kami semua safe gitu ya, walaupun awalnya ada panic buying sih Mbak gitu kan. Oh, awal-awal juga ngalamin juga panic buying. Orang langsung berbondong-bondong ke supermarket kali ya? Betul. Tapi pemerintah di sini itu menegur gitu kan, dan juga kontrol sosial di sini kan cukup baik ya, bahwa hal itu nggak terpuji merugikan orang lain. Gitu. Kemudian juga direspon oleh supermarket di sini memastikan bahwa stok barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu tersedia ada ya. Gitu. Termasuk pengaturan yang maksimal 2 maksimal 2 item ya, 2 pieces item per item. Mas Anjas, ini kan karena statusnya lagi belajar ya, jadi mahasiswa gitu. Nggak tahu nih, kalau mungkin kemarin di Jakarta mungkin masih ada keinginan mudik ya. Kalau sekarang gimana nih dengan kondisi yang seperti ini ya? Aku nggak tahu kalau di Australia apakah memang ada pembatasan untuk penerbangan hingga saat ini atau bagaimana? Apakah kemarin mungkin juga merencanakan iya nih pengen pulang dulu deh Lebaran, tapi karena kondisinya seperti ini jadi akhirnya berubah semua rencananya. Gimana tuh Mas? Nah, di Australia ini jadi international border sudah ditutup Mbak. Kemungkinan sih paling cepat akan dibuka itu Juli besok ya. Oke, jadi untuk internasionalnya ditutup, kemungkinan baru akan dibuka sekitaran Juli ya? Iya. Itu baik yang keluar ataupun yang masuk? Oh, dari kita bisa keluar? Misalnya pulang ke Indonesia, tetapi nggak ada jaminan ya. Mas Anjas bisa masuk lagi di Australia? Masuk lagi, iya betul. Tapi kan kuliahnya online, bisa aja kuliah dari Jakarta. Nggak boleh. Ya. Integritas tinggi. Oke, bagus. Ya. Jadi emang nggak ada no planning at all untuk pulang atau gimana? Kebetulan saya sih enggak sih, insya Allah baru awal tahun depan gitu kan. Ada teman saya yang keluarganya di Jakarta mau pulang Lebaran, nggak bisa, ya otomatis harus ditunda kepulangannya gitu Mbak. Interstate traveling juga, jadi antar negara bagian itu juga sangat strict sekali dibatasin gitu. Even di antar negara bagian pun di sana cukup ketat ya untuk pembatasan penerbangan itu ya. Betul. Oke. Tapi Mas, ngomong-ngomong saya jadi penasaran karena di sana mungkin pemerintahnya juga cukup tanggap ya dibandingkan ya negara lain. Saya nggak mention ya. Tapi ngomong-ngomong ya, ada nggak sih di sekitaran lingkungannya Mas Anjas sendiri orang yang sudah entah positif ataupun ODP yang terkena ini? Kalau di Victoria sendiri itu cukup banyak sih yang terkena, ratusan ya. Tetapi kalau di sekitar kompleks saya tidak tahu sih Mbak gitu ya. Biasanya sih
di sini ada informasi sih kalau memang di sekitaran gitu ada yang terkena, terus kemudian akan diberitahukan supaya lebih waspada gitu kan. Jadi saya cukup berasumsi. Teman-teman kampus juga aman. Maksudnya sudah adakah berita dari teman mahasiswa yang juga suspek atau apa? Yang terkena itu dosen yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kemudian juga ada salah satu staf di universitas. Kemungkinan besar ia itu berinteraksi lah dengan mahasiswa asing gitu kan yang membawa. Ada beberapa memang staf dari Universitas Melbourne yang terkena gitu, dan universitas sangat transparan beritahukan. Jadi kami mendapatkan update lewat email gitu Mbak. Update-nya langsung dari kampus ya, email dari kampus bahwa siapa mungkin yang lagi terkena atau apa, sekedar ya juga untuk pencegahan bagi mahasiswa dan juga mungkin staf serta dosen-dosen yang lain ya. Benar. Selama ini aktivitas dengan keluarga, video call berapa kali sehari gitu? Video call paling 4-5 hari sekali gitu kan ya. Ternyata nggak sering-sering. Kalau anak cowok gitu kali ya, sering sibuk dengan dunianya sendiri gitu, sama keluarga mah ya udahlah gitu. Cukup teks aja kali WhatsApp gitu. Yang nggak mau ngobrol lama-lama emakku tuh. Ya udah ya gitu ya. Saya juga kaget mau ngobrol banyak tapi diputus aja, udah nggak apa-apa gitu ya. Mas, tapi ngomong-ngomong selama tinggal di sana nih, apalagi waktu bulan puasa ini, ada nggak menu favoritnya Mas Anjas? Wow, yang menu Indonesia atau Australia apa aja, mau Indonesia mau Australia, mungkin Chinese food juga boleh. Apa yang jadi favoritnya? Karena suka sekali dengan ikan, jadi sering beli salmon gitu Mbak. Walaupun harganya nggak jauh beda ya, tetap aja cukup mahal di sini. Iya. Salmon juga mahal di sana ya? Ya betul. Jadi 4 pieces itu $11 gitu ya. Ya mirip lah harganya. Sekarang $1 Australia berapa ya? Kalau di sekitar rupiah? Hampir 10 ribuan ya. 10 ribuan, $1 per $1 Australia. Dan salmon kan enak ya ngolahnya, tinggal dikasih garam, merica, tinggal di grill gitu ya. Makan pakai salad udah enak gitu. Oke. Tapi kalau untuk sayuran sendiri susah nggak dapat di sana? Gampang banget di sini, supermarket di sini menyediakan ya banyak ragam sayuran yang fresh gitu ya. Tetapi jangan tanya kalau nyari kangkung ya. Kangkung terbatas di sini. Kangkung terbatas teman Maroro di sana. Susah ya. Saya kebetulan nggak kangkung ya. Tapi saya nggak begitu suka Mas kangkung. Saya lebih favorit bayam. Udah selera. Iya. Enaknya di sini ada fresh vegetable yang dipakai untuk salad ya. Jadi selama puasa ini malah males masak Mbak. Jadi beli fresh veggies, kemudian ditambah dressing, lalu dimakan mentah aja gitu. Untuk sahur, menunya seperti itu, cuman salad tambah dressing dikit gitu. Yakin itu bisa bertahan? Cuman makan sayur. Banyak karbonya pasti ya gitu. Tapi aku selang-seling ya nasi. Tapi karbo tetap nasi atau diganti dengan yang lain, kentang misalnya. Diganti dengan kentang, lalu roti, bikin mie goreng juga gitu ya. Jadi spaghetti aku utak-atik jadi mie goreng ala Jogja gitu ya. Spaghetti utak-atik jadi mie goreng ala Jogja. Oke, mungkin besok boleh dikirim fotonya ya, Mas. Oke. Apalagi ya yang gimana? Apa sih bedanya jauh? Karena waktu Mas Anjas di Jakarta ini juga sudah jauh ya dari keluarga ya, karena sudah merantau juga kan. Dan sekarang merantaunya lebih aslinya Jogja ya, berarti keluarga besar ada di Jogja. Di Jogja. Sekarang merantaunya lebih jauh lagi. Kira-kira ini berarti masa studinya udah berapa bulan ya? Ini kurang lebih 4 bulan Mbak ya. Jadi masih duduk di semester pertama gitu. Masih jauh lah ya, tiba-tiba 1,5. Pindah ke online deh. Baik, Mas Anjas, makasih banget ya, kita udah ngobrol-ngobrol lumayan juga untuk kasih insight ke teman Maroro. Ternyata begitulah kehidupan jauh dari keluarga di bulan Ramadan, di tengah
pula gitu. Mudah-mudahan teman-teman Maroro yang juga saya nggak mau bilang nasib, karena kalau nasib itu biasanya identiknya dengan nasib buruk gitu, yang kisahnya sama nih dengan Mas Anjas gitu, lagi entah merantaunya karena bekerja atau karena sekolah. Mudah-mudahan tetap kuat, tetap sehat, dan gimana ya, tetap semangat lah ya menghadapi kondisi saat ini. Ada pesan mungkin Mas Anjas yang mau disampaikan untuk keluarga di sini? Saya pikir kondisi kayak gini bisa ya saling mendoakan ya. Kita punya keluarga, relasi, teman-teman. Ini momen saling menguatkan gitu ya, Mbak ya, gitu kan, bahwa kita pasti bisa melalui dengan baik gitu kan. Cuma ya memang kuncinya disiplin aja sih gitu kan. Dan jangan ngeyel, terutama salah physical distancing ya gitu kan. Saya dengar di Indonesia ini masih Susah, belum Mas. disiplin gitu ya. Iya, betul. Ngeyel ya. Oke, teman Maroro, masih akan ada cerita-cerita Maroro di Maroro Namu lainnya. Jadi tungguin aja video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan loncengnya untuk dapat informasi yang up to date tentang video-video di channel Maroro. Terima kasih, bye-bye. Kita masih lanjut, Mas. Ini aku stop dulu.